Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Malam Smart Listener, kami kembali menyapa Anda dalam Smart Motivation malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Dan untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, pastikan sudah bisa beraktivitas dengan nyaman setelah tadi sudah berbuka dan juga melakukan ibadah salat maghrib ya Smart Listener, dan juga ibadah berikutnya pastikan juga berjalan dengan nyaman. Untuk Anda yang saat ini masih di jalan, tetap berkendara, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Saya Anastasia Uli, pastinya berbincang bersama dengan Anda di malam hari ini, dan juga kalau berbicara mengenai Smart Motivation, narasumber kita selalu bilang gini, perbincangan kita di Smart Motivation ini mendukung perbincangan kita. Anda boleh bergabung juga dalam setiap topik yang dibahas. Nah, malam hari ini kami hadir tidak hanya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, tetapi dengan narasumber lainnya, CTMers yang sudah bergabung malam hari ini. Kita sapa dulu deh Pak Eloy ya. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mbak Uli, dan seperti biasa, good morning, good morning, good morning. Semangat pagi. Siap. Dan kita terus menginspirasi Indonesia dan persis kepada teman-teman sahabat kita yang berpuasa dan yang baru berbuka, kita terus saling menyemangati, tetap sehat dan puasanya lancar, dan yang pasti menjadi berkah untuk semua. Siap Mbak Uli? Amin. Nah, seperti yang kita janjikan minggu lalu ya Pak Eloy ya? Ya. Betul. Syukur terrealisasi malam hari ini, karena kalau sudah janji pasti dinantikan nih Pak Eloy ya. Pak Eloy katanya nanti bareng-bareng nih ngobrolnya minggu ini. Nah, kalau Smart Listener bergabung lewat YouTube channel @radiosmartfm, ini sudah bisa melihat langsung nih siapa-siapa saja yang hadir dalam obrolan kita di Smart Motivation malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu ya. CTMers ya Pak Eloy ya sebutannya ya. Ya, ada CTMer dan ada satu yang belum jadi CTM, suatu hari nanti akan jadi CTM karena beliau adalah Head of Program. Silakan Mbak Uli. Spesial ya. Ada, saya sapa, kalau yang ini saya sapanya nggak bisa sapa ibu, kakak saja ya. Kakak Manalu. Yes. Kakak Elis Manalu ini Head of Program CML Practitioner. Lalu juga ada Ibu Yuni Murwati CTM, Entrepreneur dan juga Certified Theocentric Motivator. Pak Michael Asusanto CTM, selaku Entrepreneur and Certified Theocentric Motivator. Juga Ibu Revita atau Ibu Rere CTM, selaku Accountant, Fingerprint Analyst, dan juga Certified Theocentric Motivator. Waduh, selamat malam semuanya. Selamat malam dan tetap semangat pagi. Selamat malam, semangat pagi. Wah, luar biasa malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan begitu ya malam hari ini. Saya tahu persis pasti aktivitas masing-masing juga sudah sangat padat merayap begitu ya. Tapi masih menyempatkan diri untuk bisa berbincang bersama dengan kami di Smart Motivation malam hari ini. Smart Listener, Anda jangan mau kalah. Silahkan boleh bergabung bersama kami lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Bisa juga tinggalkan pesan Anda melalui YouTube channel @radiosmartfm. Secara khusus kami mau sapa Smart Listener yang mendengarkan melalui aplikasi Joox Music. Nah, terima kasih Anda sudah bersama kami. Pak Eloy, sepertinya bincang kita malam hari ini kita bisa mulai dari Head of Program kali ya. Of course, karena kita mau berkenalan. Langsung saja Mbak Uli. Silakan Kak Elis. Baik. Tetap semangat pagi. Saya manggilnya tetap Mbak Uli karena memang sudah dipanggil Mbak Uli dari kemarin-kemarin terus ya. Selamat tetap semangat pagi dan salam sehat, bahagia Smart Listeners dan sahabat TML di seluruh Indonesia Raya. Perkenalkan, saya Elis Manalu. Dari lahir sampai usia remaja, saya habiskan di sebuah kota kecil di pinggir Danau Toba. Masa itu dikenal sebagai kota
pelajar versinya Sumatera Utara. Kota apa itu? Yaitu Kota Balige tentunya ya. Lulus SMA, merantau ke Jakarta, namun tidak langsung melanjutkan kuliah Mbak Uli karena keadaan ketika itu ya. 2 tahun saya bekerja sembari mengenal dan mempelajari megapolitan dengan segala geliatnya. Setelahnya baru saya melanjutkan studi S1 Fakultas Komunikasi jurusan Jurnalistik di kampus kita tercinta IISIP Jakarta. Satu kampus dengan Mbak Uli tapi beda angkatan tentunya ya. Ya, terbiasa bekerja membuat saya kuliah sambil bekerja sebagai wartawan di 2 tabloid mingguan hingga lulus pada bulan April 2001. Kemudian April 2001 sampai dengan April 2017, saya bekerja di sebuah lembaga. Dan kemudian pada April 2017 saya bergabung dengan tim Pak Eloy Zaluhu di Capstone Asia Servitama sampai dengan hari ini. Nah, jika ditanya apa yang membuat saya sedemikian semangat gitu ya untuk mengorganisir, mengembangkan program TML Practitioner ini, jawabannya Mbak Uli dan juga smart listener sahabat TML, pertama adalah karena konsep pembelajarannya yang berbasis pada theocentric. Pandangan yang meyakini bahwa Tuhan merupakan pusat seluruh kehidupan manusia. Yang kedua tentu karena misinya Mbak Uli, yang mana sudah di-sharingkan berulang kali oleh Pak Eloy di Radio Talk Smart FM ini, tetapi jika nanti ada waktu atau memungkinkan waktunya akan kita ulas lebih lengkap lagi. Terima kasih Mbak Uli dan tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun dituliskan Ibu Elis, tapi mohon maaf lah ya, saya sebutnya Kak Elis aja boleh ya. Boleh banget. Baik. Nanti kita lanjut lagi ke narasumber berikutnya, tapi kita break dulu, Smart Listener. Tetap bersama kami di Smart Motivation malam hari ini, yang mudah-mudahan meramaikan suasana malam hari Anda dan pastinya memberikan insight positif. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluhu sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Smart Listener, untuk Anda yang ingin menghadirkan suasana damai dan ceria di bulan Ramadan kali ini, tren warna Ramadan 2022 dari Nippon Paint jawaban pas untuk Anda. Yuk, refresh ruangan Anda dengan warna baru, yaitu hijau klepon Nippon Paint. Selain warna hijau klepon yang keren, Smart Listener, Nippon Paint juga hadir dengan berbagai pilihan produk. Seperti interior ada Nippon Spotless yang anti noda, diulangi ya, Nippon Spotless yang anti noda, lalu juga ada Nippon Spotless Plus yang anti kuman dan anti noda, lalu Nippon Satin Glow tampilannya glossy, dan juga Nippon Flawless dengan tampilan yang matte. Ada juga Nippon Weatherbound Solar Effect, lalu untuk eksterior, dan Nippon B Brand 1000 untuk kayu dan besi, lengkap banget ya. Semuanya bisa dibeli di lebih dari 6.000 toko bangunan di Indonesia atau official store Tokopedia
Tokopedia Nippon Paint. Dapatkan promo spesial Lebaran eksklusif di toko CCM Nippon Paint mulai April 2022. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lengkap hubungi WhatsApp Care Nippon Paint di 0811 1283 028. 0811 1283 028. Untuk konsultasi mix and match warna, cek lengkapnya di link bio Instagram @colorscheme.id. Gratis Smart Listener. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Tahun segera berganti dan ini kabar yang dinanti. Untuk bisa semakin baik, Smart FM harus berbenah diri. Salah satunya, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox. The best songs on the radio. Download di Play Store dan Anda sangat mudah mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Smart FM memang sangat aspiratif ya. Smart. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store dan dengarkan Smart FM kapanpun dan dimanapun. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, di perbincangan Smart Motivation malam hari ini bersama dengan Pak Eloy, ada Kak Elis Manalu selaku Head of Program TML Practitioner, dan juga narasumber kita, CTMers yang sudah bergabung. Kalau Anda penasaran juga nih berbicara mengenai apa sih yang perlu kita lakukan kemudian, karena kan kita lagi ngomongin soal yang namanya know, do, dan juga be gitu ya. Jadi tidak cukup hanya pada batas mengetahui, tapi juga bagaimana kita bisa melakukannya. Nah, para praktisi yang malam hari ini ngobrol sama kita, ini bisa banget kasih insight baru buat kita Smart Listener. Silakan bergabung lewat WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda lalu juga domisili. Tadi sudah memperkenalkan diri narasumber kita yang pertama. Kita geser lagi ke narasumber yang berikutnya yang akan memperkenalkan diri malam hari ini. Mohon kesediaan untuk Ibu Yuni ya untuk bisa bergabung men-sharingkan apa yang sudah dialami selama ini. Silakan. Terima kasih Mbak Uli, para CTMer dan Smart Listener. Izinkan saya perkenalkan secara singkat. Nama saya Yuni Mulwati. Saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di Kebumen tepatnya. Pendidikan saya saat memulai bekerja adalah lulusan sekolah kejuruan setara SMA sebagai analis laboratorium. Dan selama 25 tahun bekerja di bagian sales membawa saya dapat melanjutkan kuliah S1 manajemen dan menjabat posisi sebagai sales manager di sebuah perusahaan multinasional. Nah, sejak tahun 2012 saya sebagai entrepreneur menjalankan bisnis sendiri sebagai distributor alat-alat laboratorium di industri farmasi. Saya CTM Batch 2 tahun 2019. Dan mengapa saya tertarik dengan CTM, Mbak Uli dan kawan-kawan, sahabat Smart Listener? Karena statement dari definisi sukses yang diberikan oleh pemahaman teosentris ini, di mana sukses menurut pemahaman teosentris ini berbeda dengan sukses yang biasa saya dengar dari seminar-seminar motivasi yang selama ini saya ikuti. Dan hal ini menggelisahkan saya. Kenapa? Karena prinsip teosentris atau spiritual ketuhanan, yaitu di marketplace atau bidang sales pada umumnya ini tidak dicampurkan dengan hal duniawi. Seperti kesuksesan terutama dalam penjualan dan bisnis ya. Sales itu selalu kejar-kejar target-target, achieve ya. Nah, ternyata sukses menurut Theocentric Motivation and Leadership ini adalah setia melakukan yang terbaik sesuai kesempatan dan potensi yang Tuhan yang Maha Kuasa sudah berikan kepada kita masing-masing. Jadi definisi kesetiaan ini adalah dalam tahap proses, bukan hasil akhir. Okay. Hal ini tentunya membuat saya menjadi mawas diri dan tidak menghalalkan segala cara. Ini yang saya suka Mbak Uli. Jadi wow, indah sekali. Itu yang menarik saya menjadi CTM, Certified Theocentric Motivator. Demikian dan tetap semangat. Wow, Ibu Yuni, semangat banget loh. Semangat banget, luar biasa. Terima kasih ya.
Ini berarti jadi berawal dari sales warrior ya, Pak Eloy ya. Benar. Wah, terima kasih Ibu Yuni. Kita geser ke Pak Michael, silakan Pak Michael. Oke, good morning. Semangat pagi Mbak Uli, Pak Eloy, dan smart listeners. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Michael Arifandi Susanto. Panggilan saya Michael. Saya dilahirkan sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, 1 April tahun 77 di Yogyakarta. Saya dibesarkan di sekolah dari TK sampai SMA itu di Jakarta, lalu dilanjutkan dengan kuliah S1 di Universitas Trisakti, jurusan Ekonomi Manajemen. Pengalaman kerja saya di perusahaan retail fashion, pertama itu di Ramayana tahun 99 selama 1,5 tahun sebagai budget controller. Lalu sekitar 17 tahun 2002 sampai 2019, bekerja di bidang lembaga pembiayaan non-bank atau multi finance dari retail hingga ke corporate dengan posisi sebagai kepala cabang hingga kepala wilayah dan nasional. Perusahaannya adalah BFV Finance, Verena Multi Finance, dan Aditama Finance. Tahun 2019 hingga saat ini saya dipercaya menjadi Head of Central Java Representative di PT Surya Logistik Internasional. Bergerak di bidang distribusi Spring Bed Yukata dan Sterno dan Amenities Hotel. Nah, saya sering mengikuti siaran radio Smart FM ini. Pada saat Senin pagi, khususnya siaran Pak Eloy di setiap Senin pagi saat perjalanan saya menuju ke kantor. Dan beliau juga pernah datang ke kantor kami untuk memberikan theocentric motivation. Saya banyak terinspirasi dengan motivasi dari Pak Eloy, yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan di balik semua kekuatan manusia yang akan menghasilkan buah yang terbaik. Sehingga alasan terpenting saya dapat mengikuti jejak dari Pak Eloy ini adalah dengan mengikuti sertifikasi CTM atau Certified Theocentric Motivator. Dan saya akan dapat menyalurkan penggabungan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan leadership. Demikian pengenalan saya, Mbak Oli. Salam bahagia. Terima kasih Pak Michael, thank you untuk perkenalannya. Ini perjalanan bisnisnya tadi Bu Yuni, perjalanan karirnya Pak Michael. Ini udah keren-keren banget, tapi masih pengen cari sesuatu yang membuat diri makin berkembang. Begitu ya, luar biasa banget. Yes. Keren. Kita geser ke Bu Rere dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Uli, tetap semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan Mbak Uli dan Smart Listener, nama saya Revita Bandun CTM. Saya berpengalaman di bidang accounting dan pajak, namun saat ini saya berprofesi sebagai seorang fingerprint analyst consultant dan tentunya sebagai CTM Certified Theocentric Motivator. Saya adalah CTM batch yang keempat di tahun 2021. Saya masih ingat pertama kali itu saya ikut dan tertarik menjadi seorang CTM itu karena saya mengikuti sebuah program seperti TML Practitioner yang sedang berlangsung dan itu membuat saya jatuh cinta dengan pengajarannya. Tidak cukup dengan menjadi pendengar saja, ketika ada rekrutmen untuk menjadi seorang CTMers. Nah, itu saya mengikuti sertifikasinya dan saya tergabung dan tertarik karena misi yang sama antara misi pribadi saya dengan misi dari TML ini, yaitu menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Saya ingin menjadi bagian mendalami serta mengajarkan apa yang saya dapatkan. Demikian dari saya dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Uli. Terima kasih Ibu Rere. Ini salah satu profesi yang sampai sekarang menurut saya pengen banget juga. Fingerprint analyst ya, Bu Rere ya. Ayo Mbak Uli. Ayo. Wah, mantap ini. Pak Eloy. Ya. Pak Eloy ini orang-orang hebat ini bagaimana ya bisa ketarik ke Pak Eloy gitu loh. Jadi setiap CTM yang bergabung itu dimulai dari lutut, baik mereka maupun kami. Karena sebetulnya pernah ada masa-masanya yang mendaftar itu ratusan, Mbak Uli. Oke. Dan tidak pernah lebih dari 15 orang yang kami terima di batch-batch itu. Karena memang seleksinya ketat sekali dan kami meyakini semua yang masuk itu adalah memang Tuhan kirimkan.
karena seleksinya ketat sekali. So demikian, dan kita sekarang mau mendengarkan karena waktunya singkat sekali, Mbak Uli. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi inti dari pertemuan kita, yaitu kutipan inspirasi. Karena malam ini akan bertabur kutipan inspirasi yang menyemangati setiap kita. Langsung saja, Mbak Uli, silakan, roll on. Kita akan mendengarkan kutipan inspirasinya. Ini kita mulai dari, silakan ya. Dari mana dulu nih? Saya agak bingung nih kalau diminta milih. Elis ya, silakan. Baiklah, terima kasih Mbak Uli, terima kasih ya. Sekali lagi smart listeners dan sahabat TML, semangat pagi. Malam ini saya akan menyampaikan kutipan inspirasi. Silahkan mendengarkan sebaik-baiknya, fokus, konsentrasi karena ini sangat penting banget. Demikian bunyinya. Setiap karya kita, sekecil apapun itu, berharga di mata Tuhan dan akan tersimpan di dalam kekekalan. Saya ulang ya, jarang-jarang kan mendengarkan kutipan seperti ini. Kutipan ini ada di buku An Invitation to TML, Theocentric Motivation and Leadership, yang dituliskan oleh Bapak Eloy Zaluhu di halaman 193. Setiap karya kita, sekecil apapun itu, berharga di mata Tuhan dan akan tersimpan di dalam kekekalan. Saya bisa memahami nih, sebagian besar smart listeners dan sahabat TML pasti bertanya, karya yang mana dimaksudkan? Kejahatan dan bentuk tindakan merugikan lainnya berharga begitu? Apalagi sampai tersimpan dalam kekekalan. Karena itu, smart listeners dan sahabat TML, yuk kita dengarkan penjelasan kutipan tersebut yang ada pada kalimat awal, berbunyi demikian. Bekerja adalah ibadah, artinya kerjakanlah segala sesuatu itu, entah itu ibu rumah tangga, guru, politisi, atau kami yang bekerja di bagian lembaga pelatihan SDM, coaching, konsultasi bisnis, Mbak Uli sebagai host, dan juga teman-teman sales yang sedang mendengarkan siaran kita malam ini, yang sedang perjalanan pulang ke rumah. Kerjakanlah semua itu sama seperti kita mengerjakan untuk pencipta kita, bukan untuk bos di kantor. Karena di dalam pemahaman TML, yang namanya tujuan hidup adalah to know God and make God known, yang artinya mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dan memperkenalkan Tuhan yang Maha Kuasa melalui karya apapun itu. Dalam buku An Invitation to TML bab 13 tertulis kisah fiksi mengenai Nigel yang dituliskan oleh Tolkien. Nigel sedang membayangkan ingin melukis sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan. Ternyata jangankan melukis hutan, satu pohon saja dia tidak tuntaskan untuk kerjakan. Kenapa? Selain sebagai seorang pelukis perfeksionis, Nigel ini juga dikenal sangat baik hati. Setiap kali tetangganya minta tolong Mbak Uli, dia bantuin. Demikian terus sampai habis masa waktu dia berkunjung di bumi ini. Semua dibantuin. Dan tiba-tiba waktu berkunjungnya sudah habis di bumi. Dan dia kaget sekali. Dan setelah dia kaget, dan tentu dia memohon-mohon untuk dia boleh menyelesaikan lukisan ini. Tapi itulah dia tidak bisa menyelesaikan lagi. Waktunya sudah habis. Nah, sahabat TML dan juga smart listener, jika melakukan segala sesuatu, walaupun satu potongan kecil itu tersimpan dalam kekekalan. 1 menit terakhir ya Mbak Uli, sebelum saya menyelesaikan kutipan saya ini, kalau ditanya mengapa saya memutuskan bergabung di Capstone, sekarang saya bisa berkata bahwa itu adalah bagian dari lukisan yang sedang Tuhan kerjakan untuk Indonesia, dan kami berani berkata untuk Asia dan juga dunia. Konsep pembelajaran TML ini adalah satu-satunya, the only one di dunia saat ini. Demikian Mbak Uli, nanti saya akan lebih dalam lagi kita akan jelaskan seperti apa dan bagaimana sebenarnya konsep ini boleh membuat saya untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih dan semangat. Semangat pastinya. Nanti kita lanjut ke Bu Yuni ya, tapi kita break dulu. Kita jeda sejenak smart listener. Setelah yang berikut kami akan kembali di perbincangan Smart Motivation malam hari ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022.
Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas, segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and inspiration. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika di-push, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan, sementara kita belum sama sekali paham. Jumat, Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. Tahukah Anda, berdasarkan data nilai investasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan emas berkembang 3 kali lipat, saham Tesla 30 kali lipat, dan kripto 900 kali lipat. Ini menunjukkan perdagangan saham dan kripto adalah sebuah bisnis digital yang memiliki potensi besar. Namun, bagaimana cara memulainya dan bagaimana cara menghasilkan keuntungan? Jadilah investor cerdas dan manfaatkan waktu luang Anda untuk mengikuti eksklusif seminar DT Big Pro Cerdas Finansial melalui Saham dan Kripto, Sabtu 9 April 2022. Dapatkan informasi lengkap terkait eksklusif seminar DT Big Pro dalam talk show interaktif di Smart FM, Kamis 7 April 2022 mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bergabung bersama kami, Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener, terima kasih masih bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation. Malam hari ini kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami melalui streaming @radiosmartfm.com. Juga Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, lalu juga Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, juga Makassar. Aktivitas di hari ini tetap berjalan dengan lancar ya. Pastikan protokol kesehatan juga masih sama-sama kita terapkan, Smart Listener. Bersama dengan para CTMers juga kita berbincang malam hari ini mendapatkan hal-hal baik pastinya untuk bisa kita berkembang terus ke depan begitu ya. Pak Eloy, ini kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan kutipan. Yes, dan kita tentu saja memberikan kesempatan kepada semua Smart Listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Ayo pikirkan apa yang menjadi kutipan inspirasi Anda masing-masing dan sharingkan loh. Sharingkan kepada kami, karena yang kita lakukan malam ini kan saling menyemangati dengan kutipan inspirasi. Dan kami menunggu kutipan inspirasi dari Anda semuanya. Kan demikian ya Mbak Uli? Betul sekali. Bisa disampaikan lewat WhatsApp atau kalau Anda sekarang bergabung lewat YouTube channel @radiosmartfm, tinggalkan juga di situ kutipan inspirasi Anda apa. Kita dengarkan dari Bu Yuni. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Uli, teman-teman. Kutipan inspirasi saya pada malam hari ini saya ambil dari pendahuluan dari buku An Invitation to ML karya Pak Eloy Zaluku. Sejak pertama membaca buku ini, saya sudah merasakan getaran, menggugah, yang membangunkan dan menyadarkan saya terhadap kalimat sebagai berikut, Bapak Ibu. Seburuk apapun keadaan, saya tidak akan menyerah. Saya tetap maju untuk meraihnya. Mungkin akan lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan pasti akan sangat melelahkan. Tetapi saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap meraihnya. Artinya, jika pada saat ini kita masih hidup, itu karena Tuhan.
telah menyediakan pekerjaan yang baik untuk kita kerjakan. Bukan hanya menyediakan, tetapi beliau juga memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan jika pada hari saat ini ada impian atau cita-cita panggilan untuk berkarya yang sudah kita simpan atau kita masukin ke dalam laci, karena rasanya nggak mungkin. Kondisi saat ini sulit. Saya pun dalam keadaan bisnis merasakan ada hal-hal yang harus saya tunda, bahkan stop aktivitas. Tetapi melalui buku ini, saya terpacu untuk melakukan sesuatu. Dan seperti kita ketahui, Smart Listener, buku TML ini terbit tahun 2021, saat pandemi COVID-19. Di mana kondisi saat itu membuat kita semua rasanya menutup, memasukkan mimpi-mimpi ke dalam laci dan kita tutup rapat-rapat. Tetapi ya saya bersyukur melalui buku ini, melalui kalimat-kalimat tadi sangat menginspirasi saya. Dan saya mulai membuka laci saya, mengambil impian-impian saya kembali. Dan saya mengambil keputusan. Karena saya percaya, jika saat ini saya masih ada dan diberi kehidupan, itu karena ada sesuatu pekerjaan yang harus saya kerjakan. Dan saya akan mampu menyelesaikannya. Sehingga saya mengambil keputusan, Mbak Uli dan teman-teman semua sahabat Smart Listener. Seburuk apapun keadaan, I will never give up. Yes, mungkin akan lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan mungkin akan lebih melelahkan dari yang saya perkirakan. Tetapi saya percaya dan akan saya perjuangkan. Dan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, serta kerja keras kita, saya akan tetap meraihnya. Demikian dan luar biasa nih Bu Yuni nih. Keren banget. Dahsyat ya. Jadi Mbak Uli dan Smart Listeners, kalau Anda lagi berkunjung ke Sentul, itu adalah bagian dari refleksi Bu Yuni dari kalimat-kalimat tadi. Beliau akhirnya memulai kafe. Wih. Kafenya gede banget di Sentul. Kapan-kapan Bu atau Mbak Anas bisa Mbak Uli bisa berkunjung ke sana ya. Siap, 86. Yes, Bu Yuni terima kasih. Terima kasih untuk kutipan inspirasinya. Pak Michael silakan, Pak. Oke, Mbak Uli. Saya akan memberikan inspirasi mengenai kutipan dari buku An Invitation to TML bab 25. Saya ambil kutipan seperti ini. Kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Untuk memberi panggilan Tuhan, untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan. Mulai dari mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang ada di dalam lingkup pengaruh, sehingga berhasil meraih visi yang diyakini bersama. Hal ini dilakukan secara terencana, dibalut oleh teladan karakter, rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Saya akan sharing salah satu pengalaman singkat saya waktu saya bekerja di BFI Finance, di mana saya awalnya bertugas sebagai kredit analis di kantor pusat. Suatu saat saya ditunjuk oleh direksi saya untuk ke BFI salah satu cabang di Sulawesi, yaitu cabang Manado. Dikarenakan cabang tersebut mempunyai masalah. Secara pribadi, saya berpikir, mengapa tidak ditunjuk orang lain yang lebih mempunyai pengalaman dari saya? Karena saya mempunyai pandangan positif, tentunya dengan berdoa kepada Tuhan dan berbicara kepada keluarga atas tantangan baru saya ini, saya menyanggupi untuk menerima tugas tersebut. Dan benar, saat saya di Manado, banyak sekali masalah yang terjadi. Singkat cerita, masalah tersebut dari SDM, sistem kerja, mitra kerja, dan lainnya yang bisa teratasi dengan baik. Sehingga cabang Manado tersebut bisa menjadi pulih kembali dengan tim baru yang berintegritas dan bertumbuh hingga berekspansi di wilayah Sulawesi. Sehingga saya menyimpulkan kriteria pemimpin yang efektif itu adalah pertama, pemimpin yang mempunyai gairah. Kecintaan terhadap pekerjaan itu dengan adanya perasaan memiliki. Yang kedua, pemimpin mempunyai karakter. Bagaimana bersama dengan anggota tim mempunyai dasar dengan tim untuk percaya dan semangat. Dan yang ketiga, pemimpin itu mempunyai kompetensi, memiliki keahlian dan intuisi untuk meningkatkan kinerja dan hasil proses yang baik. Nah, Mbak Uli dan Smart Listeners, secara ringkas yang tertulis di dalam buku TML ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan diri atau self-leadership yang baik
sehingga berhasil memberi pengaruh dan menggerakkan perubahan atau transformasi bagi kesejahteraan bersama. Ada disebutkan dalam buku ini adalah 5 pertanyaan terpenting di sepanjang sejarah hidup manusia. Yang pertama adalah who am I? Who am I ini adalah berhubungan dengan identitas diri seseorang. Seperti saya sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai mungkin teman-teman sebagai seorang trainer, sebagai sales, ataupun apapun identitasnya. Di mana krisis kepemimpinan itu adalah krisis identitas. Yang kedua adalah where am I from? Jadi dari mana asal saya? Yang pasti datang dari Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan khusus, dan itu adalah untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Yang ketiga tentunya adalah what is the purpose of my life? Saya tidak pernah meminta untuk lahir. Lalu mengapa saya ada di planet bumi ini? Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Penemuan jawaban ini adalah langkah pertama menuju kepemimpinan sejati. Dan yang keempat, what is my unique strength or potential? Tuhan memberikan saya potensi, minat, dan kekuatan khusus apa sehingga saya berhasil mengenapi tujuan penciptaan saya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah where am I going? Apakah saya mendekat atau justru menjauh dari tujuan hidup saya? Teman-teman, smart listeners, setelah menemukan jawaban atas kelima pertanyaan tersebut, itulah fondasi kepemimpinan yang sebenarnya. Jika tidak, kepemimpinan yang dimaksudkan akan lebih banyak dihiasi dengan manipulasi, bukan inspirasi. Siap. Terima kasih Pak Michael. Thank you. Pak Eloy, kayaknya Pak Michael tiap hari dengerin kita deh nih. Tiap Smart Motivation. Yes, betul. Siap. Yang disampaikan semuanya kita bahas di Smart Motivation ya Pak Eloy. Ya, dan karena ini waktunya sudah jam 7.45, berarti kita harus menunda Kakak Rere di sesi berikutnya. Kita jeda dulu ya Bu Rere, nanti di sesi berikutnya langsung kita dengarkan kutipan inspirasi dari Bu Rere. Smart Listener, masih kami nantikan apa kutipan inspirasi Anda yang bisa dibagikan untuk kita semua juga mendapatkan inspirasi tersebut. Kami nantikan lewat WhatsApp, juga lewat YouTube channel kami @radiosmartfm. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak golf denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu, dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam, hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM
jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih bersama di Smart Motivation malam hari ini, Smart Listener, bersama dengan 4 orang narasumber kita, TML Practitioner, Know, Do, Be, part keempat. Kalau yang lalu-lalu Anda menyimak, ini pastinya juga Anda tahu nih ya apa yang kita perbincangkan, dan pastikan juga Anda berbagi bersama kami terkait dengan kutipan inspirasi yang juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Langsung saja saya kasih waktu untuk Ibu Rere ya, Pak Eloy. Yes, silakan lanjut. Gaspol. Terima kasih Mbak Uli. Kutipan inspirasi saya ambil dari buku An Invitation to TML yang ditulis oleh Pak Eloy, bahwa tragedi terbesar hidup ini bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang gagal memenuhi tujuan dan potensi yang dititipkan kepadanya. Smart Listener dan sahabat TML, sepanjang saya menjalani profesi saya sebagai seorang fingerprint analyst, saya menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang saya cek tidak mempunyai potensi. Smart Listener, yakinkanlah diri kita bahwa kita terlahir membawa minimal satu potensi yang bisa kita kembangkan. Potensi itu mungkin bisa berubah sebuah musik yang akan menjadi hiburan bagi banyak orang, ide-ide, yayasan yang akan menolong begitu banyak orang, ataupun mungkin perusahaan yang akan dikembangkan untuk membantu banyak orang. Minimal satu orang, mungkin seorang anak yang dititip kepada kita, baik itu anak didik atau anak kandung yang harus kita didik menjadi seorang yang luar biasa nantinya. Potensi inilah yang merupakan kendaraan untuk kita mencapai tujuan itu. Masing-masing tidak ada yang sama dan tidak ada yang lebih baik dan tidak pernah diciptakan untuk sesuatu yang gagal. Kalaupun mungkin saat ini Smart Listener dan sahabat TML merasa gagal dalam satu bidang atau studi dan pekerjaan, Smart Listener dan sahabat TML tidak berarti bahwa Anda gagal di sebuah bidang. Bab akhir dari hidup kita belum ditulis. Hentikan memvonis diri kita sebagai seorang yang gagal. Ayo bangun, ayo berjalan. Dunia membutuhkanmu. Kegagalan hanyalah sebuah proses untuk kita menjadi lebih kuat dan belajar makna dari hidup. Bayangkan kalau seorang Bapak Eloy Zaluku yang saat ini ada bersama kita tidak pernah bangkit dari kegagalannya. Tidak pernah ada pengajaran-pengajaran yang kita dengar luar biasa. Smart Listener, saya mau mengatakan sebelum masa hidup kita habis, ayo temukan tujuan kita. Dan buat kita semua yang sudah menemukannya, mari bantu orang-orang yang belum menemukannya. Dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Uli. Oke, baik. Terima kasih. Yes. Ini yang berbicara seorang fingerprint analyst loh. Jadi setiap orang punya potensi, yakinkan itu. Yes, Mbak Uli, betul. Iya, siap Pak Eloy. Yes. Saya tuh selalu speechless ketika melihat teman-temanku, sahabat-sahabatku, my brother and my sister ini, Mbak Uli. Karena begini, apa yang sedang kita lakukan itu adalah tahap ketiga dari yang disebut sebagai mentoring. Oke. Tahap pertama itu adalah I do it on my own. Dan aku sudah melakukan itu, mulai memikirkan semua konsep ini sejak tahun 2000. Lalu tahun 2005 saya mendapatkan dan meresponi panggilan untuk menjadi Theocentric Motivator itu, Mbak Uli. Jadi sudah memasuki tahun berapa nih? 17 tahun, 18 tahun. I do it on my own.
Tetapi tahap yang kedua adalah I do it, you watch me. Dan teman-temanku ini, sahabatku ini sudah mulai mendengarkan Radio Smart FM bertahun-tahun yang lalu, membaca bukunya bertahun-tahun yang lalu. And they watch me, they listen, mereka dengerin. Tapi tahap yang ketiga, itu yang kita lakukan malam ini, Mbak Uli. You do it, I watch you. Jadi mereka sedang melakukan dan aku melihat. Dan mulai dari kutipan inspirasi dulu. Kalau saya meminta, ayo teman-teman langsung training 1 hari ya tentang TML. Waduh, aku aja butuh waktu berpuluh-puluh tahun nih. Oke. So that's what they are doing. Dan harapannya harinya tiba. Teman-temanku, sahabatku, my bro and my sis ini akan tiba di tahap yang keempat. Apa itu? They do it and someone is watching them. Jadi waktu mereka sedang menyampaikannya sendirian, aku sudah tidak ada di sana, dan itu yang mereka lakukan di TML Practitioners. Aku tidak hadir loh. Sengaja hanya Bu Elis ini sebagai head of the program yang mendampingi terus. Tapi setiap kali persiapan, itu kita persiapkan, tapi waktu mereka ngajar, tanpa saya sudah. Biarin aja, udah kenapa? Harus digituin. Kalau enggak, kapan jadinya? So, teman-teman, smart listeners dimanapun berada, saya berharap you take risk. Anda mengambil juga risiko untuk membimbing siapapun dalam proyek atau membimbing siapapun dalam keahlian Anda. Anda seorang dokter, siapkan dokter yang lebih hebat dari Anda. Anda seorang politisi, siapkan seseorang yang lebih hebat dari Anda. Harusnya demikian, Mbak Uli, kalau Indonesia ini mau maju. That's what I'm doing. I'm taking risk. Dan mereka juga lagi mengambil risiko. Mbak Uli juga mengambil risiko. Semua orang mengambil risiko. But we have to do that. Kalau tidak, maka programnya begitu lagi dan begitu lagi. So, kita akan masuk 5 menit terakhir. I know, ini kita dikejar waktu. Come on. Apalagi kalau teman-teman ada yang lagi sharing juga pengalaman, sharing kutipan inspirasi, tetapi waktunya sangat terbatas. Mbak Uli, teman-teman kita ini udah mempersiapkan closing remarks. Oke. Dan saya tahu karena waktu sangat terbatas, tentu saja mereka akan improvisasi. Ini orang ahli-ahli semuanya, okay? Jadi silakan Mbak Uli, sebelum nanti kita tutup, kita berikan kesempatan kepada masing-masing sobat kita. Iya. Silakan. Untuk closing remark kita mulai dari Bu Rere ya. Silakan Bu Rere. Baik, terima kasih. Katakan bersama saya dengan suara yang lantang dan tepuk pundakmu, dunia membutuhkan saya. Karena itu saya pasti menemukan dan menghidupi tujuan saya yang Tuhan tetapkan. Saya bisa, pasti bisa, dan ukir jejakmu. Terima kasih Mbak Uli. Yes. Siap. Next, lanjut ya Pak Michael. Silakan Pak. Oke, salah satu manfaat terbesar yang akan sahabat-sahabat peroleh dari program TML Practitioner yaitu Life and Leadership Principles. Jadi setiap peserta memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan di tengah zaman yang semakin bising. Jadi kebanjiran informasi tanpa esensi, hanya noise tanpa arti. So, mari semua pendengar Smart FM listeners dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk daftar dan mengikuti program TML Practitioner ini. Ukir jejakmu, yes I can, keep a smile, be the next. Terima kasih. Istrimu bangga punya suami seperti itu, bro. Amin. Terima kasih Pak Michael. Ibu Yeni pasti sudah siapkan juga. Ibu Yeni siap. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Dari pendahuluan dari buku itu saya sudah merasakan kesadaran dan sebuah emosi dan motivasi yang luar biasa. Sehingga saya yakin semua para smart listener di buku melalui program TML Practitioner ini akan membawa kita setiap bab membawa perjalanan, suatu petualangan yang akan memberi manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi yang akan kita mulai praktekkan bersama-sama dan juga akan dipandu oleh CTM yang sudah ahli di bidangnya dari latar belakang finance, leadership dan yang lain. Pasti akan memberi manfaat bagi setiap kita. Demikian dari saya, Mbak Uli. Tetap semangat. Tetap semangat, Ibu Yuni. Terima kasih. Closing remark-nya. Next, Kak Elis. Silakan, Kak Elis. Oke, baik. Sorry. Ya,
Keunikan pembelajaran TML merupakan integrasi pemahaman ilmu spiritual dan ilmu motivasi dan kepemimpinan. Ini bukan seperti training biasa yang pernah diikuti oleh banyak orang. Para fasilitator hanya media untuk menyampaikan pesan. Di balik para fasilitator ada Maha Guru, yaitu di atas founder dan master teacher kita. Maha Guru itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak terlihat oleh peserta, tetapi ada kemungkinan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhannya. Untuk itu, smart listeners dan sahabat TML, mari ikuti program ini bersama-sama dengan kami. Tetap semangat. Pak Elo, ini saya mohon izin sapa dulu smart listener ya. Silakan dong, harus. WhatsApp, mumpung waktunya masih ada. Selamat malam Nana SY. Ini dia mau kasih kutipan inspirasi. Seberat apapun ujian yang dihadapi dalam hidup, tetaplah berkarakter baik, maka jalan Tuhan akan lebih terlihat dan lebih indah. Waduh. Yes, keren. Terima kasih ya. Lalu yang ada di YouTube channel Semangat Pagi. Keren nih City Emers-nya dari Wulandari. Oke. Dapat semangat kita malam hari ini. Oke. Pak Eloy dan juga teman-teman, Kak Elis, Ibu Yuni, Pak Michael, Ibu Rere. Ini kita harus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Karena waktu semakin tipis, Pak Eloy. Yes. Jadi Mbak Uli, tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya sangat menginspirasi dan tentu saja kita berharap teman-teman yang mau mendapatkan prinsip hidup dan kepemimpinan di tengah-tengah dunia yang semakin bising dengan berbagai pengajaran yang tidak ada esensinya. Kami mengajak teman-teman bisa bergabung di dalam TML Practitioners. Dan bagi teman-teman yang juga mau menjadi seorang trainer seperti teman-teman yang ada di layar ini, bergabung dalam program Theocentric Motivator, ya, Certified Theocentric Motivator di bulan September nanti. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat dan bahagia. Baik, saya Anastasia Uli. Saya Elsa dulu katakan, yes I can. Keep the smile, be the connection. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan